Biasanya kalau di Indonesia, wasatiyah itu disebut atau diterjemahkan atau dialihbahasakan moderasi Islam. Di kamus bahasa Indonesia, moderasi itu ditulis sebagai yang berkecenderungan tengah, berkecenderungan tidak ekstrim, baik dalam perilaku maupun faham. Juga dijelaskan moderasi adalah sikap mau mendengar orang lain. Kita punya sekian kasus dalam sikap manhaji. Dulu perempuan itu tidak boleh belajar karena takutnya kalau belajar itu terus bisa nulis, bisa WA-an, terus takutnya bisa pacaran. Tapi lama-lama itu diketahui kalau terlalu lugu malah jadi korban, jadi objek karena mudah diakali, mudah dibully, mudah difitnah. Ketika perempuan jadi polisi itu pertanyaannya itu aktivitas lelaki sehingga perempuan tidak boleh. Tapi setelah mendengar beberapa kasus kriminal, misalnya pengedaran narkoba, itu banyak yang disembunyikan di alat-alat yang khasnya perempuan. Sehingga semenjak dijelaskan polisi kalau itu narkoba disembunyikan di alat perempuan atau alat kelamin, kalau polisinya semua lelaki kayak apa? Sehingga terus mulai tahu pentingnya polisi perempuan. Begitu juga untuk ngecek kasus-kasus pemerkosaan. Itu kalau yang ngecek lelaki kebetulan tidak soleh, bisa tidak karu-karuan itu. Kriminalnya semakin banyak. Kedokteran juga gitu dan seterusnya dan seterusnya. Ini barokahnya mau mendengar. Jadi mendengar itu penting, meskipun pendapat itu kita tidak cocok. Tapi kalau mendengar itu penting. Dan awalu hadad din itu ya diperdengarkan. Dulu Rasulullah SAW pertama jadi nabi itu ya memperdengarkan orang. Beliau at-tahaddi bin nubuwah, memaklumatkan diri kalau sekarang beliau itu nabi. Dan barokahnya memperdengarkan itu ada logika nubuwah yang didengar oleh orang-orang kafir. Kemudian sebagian mereka itu Islam. Karena logika yang terbangun sudah ada, mainstream sudah ada. Misalnya kalau problem banyak, resiko banyak, ya Tuhannya harus banyak. Maka pertama Nabi jadi Nabi itu digugat dengan kalimat aja'alal alihata ilaha wahida inna hadzal syai'un ujab. Masa urusan kita banyak, kemudian Tuhannya satu. Kalau urusan kita banyak, Tuhannya harus banyak. Itu logika mainstream saat itu. Sampai Nabi bikin logika tandingan, yaitu kalau kamu jadi buruh dan majikannya banyak, semuanya minta dilayani, semuanya minta diturutin, Anda yang bingung. Kemudian mereka setuju. Terus Nabi memberi satu pemahaman, Tuhan kamu adalah majikan kamu. Rabbukum sayyidukum. Dan itu kalau banyak, kamu akan bingung karena semuanya punya hak merintah, punya hak negur, terutama punya hak memberi sanksi. Itu yang disebut Dorobawo masalah rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul. Nah logika-logika permanen ini yang disebut kita nggak boleh ekstrim. Karena semua cerita dulu, Nabi itu sah ya. Sah itu meskipun itu nggak pilihan, sah. Sah mendoakan umatnya kena azab kayak zaman Nabi Nuh, Nabi Soleh. Kalau mereka nggak nerima ajarannya. Tapi itu pun setelah mimba jima ja'atumul bayinah. Atau sebagian ayat disebut hatta ta'tiyahumul bayinah. Jadi sanksi itu setelah kita memberi penjelasan kebenaran itu terang welo-welo, sejelas-jelas mungkin. Logika yang nggak bisa ditolak. Itu baru sah kita mengkutuk, baru sah kita menyalahkan. Sehingga semua nabi itu punya kemampuan fatona, kecerdasan yang orang itu nggak bisa ngilang. Dulu misalnya di fikih, orang Medina itu abkhosun nas, orang yang paling buruk dalam timbangan. Orang yang sering transaksi tidak cash, tidak nakdan. Misalnya beli mangga masih pentil itu sudah dibayari dengan asumsi jadi mangga tua. Itu sudah perilakunya Ahlul Madinah zaman itu begitu. Terus Nabi datang, Ara'aita in mana Allahu as-samrah fabima astahilu ahadukum mala sahibi. Kamu menjual dengan asumsi itu sudah mangga tua. Kemudian mesti harganya mahal. Bagaimana kalau masih pentil sudah kena musibah, kena angin? Lalu kamu mengambil uang itu atas nama apa? Atas nama mangga tua nyatanya yang didapat pentil, atas nama pentil masa iya harganya sebanyak itu. Akhirnya ada kesadaran bahwa muamalah seperti itu tidak sehat, tidak benar. Begitu juga logika-logika tentang ada seseorang pemuda yang mau masuk Islam tapi syaratnya dibolehkan zina. Sampai geger karena itu enggak etis. Ketika geger-geger Nabi tanya, ada apa itu?
Ada syabun yadkhulu fil Islam tapi yasta'zinu fi zina. Dia tetap izin bisa zina. Kata Nabi, sudah nggak apa-apa suruh sini ya. Setelah ketemu Nabi, Nabi membuat logika yang luar biasa. Atau hibbuhu li bintik. Kamu suka kalau punya putri kemudian jadi demenannya orang? Ya enggak. Kamu suka kalau perilaku itu ada di ibu kamu. Hidung-hidung belang menjadikan ibu kamu objek seks ibu itu. Hidung belang itu ya enggak terima. Atau hibbuhu li bintik, atau hibbuhu li ummik, atau hibbuhu li kholatik, li amatik. Nabi itu ngulang berkali-kali. Sampai muda tadi menyimpulkan betapa buruknya zina. Bagaimana kalau korban itu anak saya, ibu saya, bulik saya, budi saya, dan seterusnya. Semenjak itu kata beliau, kata pemuda tadi saya masuk Islam tanpa persyaratan boleh zina, dan zina itu abbahasya. Sesuatu yang sangat buruk. Nah ini yang harus dilatih terus oleh sikap-sikap yang nyuwun sewu bisa disebut ekstrim. Karena harusnya logika-logika Islam itu dipahami secara baik. Sehingga beberapa kali larangan-larangan manhiyat juga Allah menyebut innahu kana fahsyata wa makta wa sa'a sabila. Jadi disebut itu buruk sekali. Misalnya pembunuhan, bagaimana kalau itu anak kamu, korbannya keluarga kamu. Sehingga dari baca ini kitabnya Sayyid Abdul Harun, saya alhamdulillah baca dan saya baca mungkin 2 jam khatam karena memang pola itu pola mainstream. Jadi penting membaca kitab dengan mudah dan gamblang itu penting karena itu artinya ada mindset bersama, ada pikiran bersama yang kita terimanya itu sudah sayyughal lisyaribin, nyaman. Jadi kalau saya baca kitab itu ukurannya gampang. Kalau saya baca kok nyaman gampang berarti ya sepikiran karena ya memang mindset yang sama. Dan ciri utama kebenaran itu harus dicatat sayyughal lisyaribin. Jadi kebenaran itu harus mudah dicerna. Caranya gimana ya? Tadi saya ulang lagi, kita harus mau mendengar. Kemudian yang terakhir, di mana-mana itu yang namanya nabi itu ya orang kafir dijadikan sebagai muslim. Orang baik juga gitu. Di mana-mana orang baik minyak yang fasik jadi soleh. Yang soleh bodoh menjadi soleh pinter. Yang setengah pinter menjadi pinter banget. Syukur-syukur jadi wali. Nah logika-logika itu harus permanen. Di mana-mana ya inginnya kita itu ya yang enggak baik jadikan baik. Ini bukan kebalik, yang sudah baik dikafirkan, yang sudah anggota dikeluarkan. Itu aja secara organisasi masalah kan. Jadi takfir itu sebenarnya tidak usah dalil sudah jelas. Masa yang sudah masuk dikeluarin. Oh yang di luar saja difasilitasi kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salam. Kalau kamu mau masuk Islam, fasilitasnya itu yufar lahum ma qad salam. Masalah-masalah kamu, dosa-dosa kamu akan diampuni. Jadi tahu-tahu orang yang min ahli la ilaha illallah karena kesalahan tertentu, entah pegang patok kuburan, entah apalah peringatan sesajen langsung dikafirkan. Ini kan jadi aneh. Padahal acaranya tahlilan. Menjadi aneh karena satu kalimat sing dakhala bihal kafiru al-islam. Satu kalimat yang menjadikan orang kafir menjadi Islam. Kemudian dengan kalimat yang sama orang Islam hanya menjadi kafir hanya karena pegang patok kuburan atau karena acara-acara tahlilan yang dia khurafat. Ini kan jadi aneh dengan kalimat yang sama, yang satu berstatus mengislamkan, yang satu berstatus mengkafirkan. Nah, sering mendengar gini insya Allah menjadi luar biasa. Masyhur itu dicerita di Bukhari, dan saya senang cerita itu ada orang syaribul khomri. Mulai dulu memang muhibbinnya Kiai itu macam-macam. Dia itu syaribul khomri, tapi kalau nggak di masjid nggak senang. Dia sukanya di dekat-dekat masjid, karena dia nggak mau jauh dari tempat orang soleh. Sehingga ketika dikhat oleh Nabi, karena keseringan minum, sampai wakana yulaqabu himaron di Bukhari disebut orang itu panggilannya himar. Tapi ketika sahabat mulai melaknati dia, kata Nabi la tal'anu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Kamu jangan melaknati pemuda itu, bagaimanapun dia senang Allah dan Rasul. Itu di bab tobat, di beberapa bab di kitab Ihya dijelaskan, sama sih ingat kalimatnya. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan orang itu dengan salahnya dia syurbul khamri, tidak dikeluarkan dari status mahabbah. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Karena ya maksiat itu desainer hawa nafsu dan itu biasanya zallah. Zallah itu tidak status. Tapi kalau mahabbahnya seorang mukmin pada Rasulullah itu status. Dia tahu Rasulullah itu orang benar, maka dia ingin mahabbah. Ya, karena dia punya nafsu, terus ada zallah. Jadi harus dibedakan mana status, mana zallah. Kita orang Indonesia ya loyal sama Indonesia. Kita KTP Indonesia, kartu anggota keluarga ya Indonesia. Tapi jangan juga kalau zallah langsung tidak menjadi warga Indonesia. Kalau ada sanksi ya sanksi aja, tapi jangan sanksi tidak berstatus Indonesia. Sama mukmin juga gitu. Kalau salah ya salah saja. Tapi jangan terus berstatus tidak mukmin dan seterusnya.